Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Araria Farifilbert Muhammad Mufin. Saya berasal dari kelas Hukum dan HB dengan NIM 2022-10-11-03-11-345. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan dengan judul Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar dengan Studi Kasus di Kota Malang. Pada dasarnya, pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan suatu diri pribadi secara harmonis. Nah, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan karena terkandung dalam hak asasi manusia. Hak asasi manusia mencakup hak hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk berkomunikasi, serta hak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah hak yang melekat yang diberikan langsung oleh Tuhan yang serta wajib dihormati oleh sesama manusia, dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, dan hukum. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir dan dikaitkan dengan harkat dan martabat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan Undang-Undang 1945, Indonesia membentuk pemerintahan guna melindungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Serta hak atas pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, memandangnya secara keseluruhan dalam keberadaannya, serta pendidikan dasar merupakan alat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan memperoleh pendidikan yang memadai, setiap manusia memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam membangun bangsa Indonesia. Ini adalah karena upaya untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keahlian secara harmonis. Pendidikan memainkan peran penting dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan bernegara, serta sebagai upaya pembentukan sumber daya manusia yang lebih baik. Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik, sebanyak 105,24% siswa atau siswi sudah terdaftar di sekolah dasar di seluruh Indonesia. Data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anak di Indonesia sudah terdaftar di sekolah pendidikan dasar. Nah, tapi kesetaraan tetap menjadi masalah penting di sini karena anak-anak di wilayah pedesaan atau desa terpencil atau mungkin di hutan terpencil mungkin sangat berbeda dengan fasilitas penunjang sekolah dasar di perkotaan atau wilayah yang cukup dijangkau. Namun di Indonesia, topik HAM masih dianggap sensitif oleh sebagian kalangan. Masalahnya karena banyaknya kasus yang belum mendapat perhatian dari pemerintah ataupun dari warga masyarakat Indonesia sendiri, terutama dalam bidang pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, diperlukan pendekatan dan pendidikan baru yang memperhatikan aspek emosional, pengetahuan, dan keterampilan dalam tujuan pendidikan. Oleh karena itu, para pendidik mulai aktif mengembangkan teori-teori pendidikan yang menekankan pentingnya pendidikan berbasis hak asasi manusia. Dalam penelitian kali ini, kita akan memfokuskan untuk mengulas tentang pemenuhan hak dasar atas pendidikan di Kota Malang. Kota Malang sendiri dikenal sebagai kota pendidikan di Indonesia. Kota ini memiliki banyak institusi serta perguruan tinggi, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, sekolah menengah ke atas yang cukup mumpuni. Jumlah sekolah dasar sendiri di Kota Malang sudah mencapai sekitar kurang lebih 200 sekolah dasar negeri. Dengan hal itu, sudah cukup merata dan sudah cukup untuk menampung anak-anak untuk bersekolah dasar di Kota Malang sendiri. Jumlah siswa sendiri di sekolah negeri di Kota Malang sudah cukup tinggi. Hal ini mencerminkan antusiasme warga masyarakat Kota Malang untuk mendapatkan pendidikan dasar. Namun, meskipun beberapa sekolah sudah memenuhi infrastruktur yang cukup memadai, namun masih ada beberapa sekolah yang kurang tentang infrastruktur sekolahnya sendiri. Seperti ada yang mejanya masih bolong, papan tulis kotor, dan yang lainnya, penunjang yang lainnya. Secara keseluruhan, Kota Malang telah menunjukkan komitmennya dalam memberikan pendidikan dasar yang baik untuk warganya. Namun,
Terus perlu diupayakan perbaikan dalam hal fasilitas dan penyesuaian kurikulum agar hak atas pendidikan dapat terpenuhi dengan lebih baik. Terima kasih. Cukup dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fadil Khairi dari kelas B Hukum dan HAM dengan nomor NIM akhir 374. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang berjudul Analisa 5 Indikator Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar di Kota Malang. Yaitu metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang mana dengan cara mengumpulkan survei daripada responden-responden, yang mana respondennya terdiri atas masyarakat Kota Malang sendiri. Teknik pengumpulan data kuantitatif yang kami lakukan yaitu dengan survei, dengan menyebar kuesioner-kuesioner melalui Google Form, yang mana hasil-hasil kuesioner tersebutlah menjadi hasil dari penelitian kami itu sendiri. Yang mana kami menanyakan tentang seputar analisa tingkat pendidikan di Kota Malang, yaitu apakah memenuhi, tidak mungkin, ya atau tidak, dan sebagainya. Nah, dari sampel-sampel yang kami teliti dan kami kumpulkan, maka mendapatkan sebuah hasil yang mana hasil tersebut yang akan dipaparkan oleh teman saya. Sekian metode penelitian kami, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danan Nafis, NIM 351, berasal dari kelas B Hukum Hak Asasi Manusia. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya. Ada 3. Oh ya, sebelumnya bagian saya itu berjudul Teori dan Kerangka Hak Asasi Manusia. Di sini saya ada 3 teori. Yang pertama, Obligation Provide Maximum Resource. Yang kedua, langkah-langkah pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang murah. Yang ketiga, Obligation Realization. Obligation Progressive Realization. Yang pertama nih, di sini saya akan menjelaskan tentang obligation to provide maximum resource. Dalam teori ini, pemerintah wajib memberikan kayak seperti dana APBN untuk memobilisasi dan pemenuhan hak-hak pendidikan dasar untuk para murid. Nah, di sini saya dan teman-teman saya itu melakukan voting kayak Google Form lah. Nah, dalam hal ini rata-rata yang voting itu sudah sudah merasa terpenuhi dari pemerintah, seperti fasilitas seperti kantin yang menyediakan makanan-makanan yang sehat dan minum-minuman yang sehat. Yang kedua itu kayak perpustakaan. Perpustakaan kan wajib. Menurut saya itu sangat wajib karena menambah ilmu lah yang mungkin tidak diajarkan oleh tenaga pendidik. Yang ketiga, fasilitas seperti meja, kursi yang layak supaya tenaga pendidik nyaman dan siswa-siswa pendidikan dasar pun merasa nyaman. Nah, yang kedua nih, ini tentang pemerintah yang ingin merealisasikan tentang pendidikan yang murah. Nah, di sini pemerintah itu berperan penting lah di sini supaya mewujudkan pendidikan dasar yang murah. Nah, di sini saya juga voting dengan teman-teman menggunakan Google Form dan rata-rata sudah merasa terpenuhi dengan pendidikan yang murah dikarenakan ada yang mungkin ekonominya yang kurang menengah, tetapi siswa ini berprestasi sehingga mendukung lah. Nah, yang ketiga tentang Obligation Progressive Realization. Nah, di sini pemerintah itu wajib dan sangat wajib untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dan selalu menekankan tentang sumber daya ini wajib untuk kita penuhi supaya tenaga pendidik ataupun siswa itu merasa terpenuhi hak-haknya, supaya tidak ada kekurangan lah. Nah, seperti yang terpenuhi hak-haknya ini seperti kayak yaitu fasilitas-fasilitas tadi, seperti kayak lab komputer, terus kantin yang menyediakan makanan yang sehat, terus seperti kalau masjid lah, kan biasanya masjid itu penting untuk sholat, masjid yang nyaman, bersih. Nah, menurut saya seperti itu. Sekian, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhanadi dari kelas B Hukum dan HAM
dengan NIM terakhir saya 367. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu hasil penelitian terkait analisa 5 indikator yang mempengaruhi tema utama saya, yaitu pemenuhan hak atas pendidikan sekolah dasar di Kota Malang. Di sini yang pertama, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian tersebut disajikan dalam bentuk penyajian data yang berupa tabel dengan hasil persentase yang sudah sesuai dari hasil kuesioner yang sebelumnya telah dilakukan. Penelitian ini terlaksana karena para responden dimintai data berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai tema yang telah kami ambil, yaitu pemenuhan hak atas dasar, hak atas pendidikan sekolah dasar di Kota Malang, yang mana data dari kuesioner tersebut kami jadikan bahan acuan untuk penelitian kami. Yang pertama, di sini ada indikator accessibility, yaitu keterjangkauan semua orang dalam mendapatkan atau menjangkau pendidikan dengan akses biaya dan akses lokasi yang mudah dijangkau. Indikator aksesibilitas mengacu pada berbagai standar yang digunakan untuk menilai seberapa mudah suatu layanan, produk, atau lingkungan dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang disabilitas. Di sini saya memberikan pertanyaan kepada 37 responden. Apakah Anda merasa akses pendidikan dasar di daerah Anda sudah memadai? Semua 37 responden tersebut menjawab iya, yang mana bisa kita simpulkan indikator accessibility di Kota Malang ini sudah cukup memenuhi. Yang kedua, indikator availability, yaitu ketersediaan. Seperti yang sebelumnya, saya memberikan pertanyaan, apakah fasilitas sekolah dasar di daerah Anda sudah memadai? Di sini 37 responden jawabannya sangat bervariatif. Mulai dari 13,5% menjawab tidak, 27% menjawab mungkin, dan 59,5% menjawab ya. Dari persentase tersebut, bisa kita simpulkan bahwa indikator ketersediaan fasilitas dalam bidang pendidikan di Kota Malang dibilang masih belum mencukupi. Yang ketiga, indikator acceptability, penerimaan kurikulum yang diberikan oleh pemerintah sudah bisa diterima atau belum oleh para siswanya. Di sini saya memberikan pertanyaan, apakah kurikulum yang diajarkan di sekolah dasar sudah sesuai dengan kebutuhan anak? Dilihat dari tabel hasil kuesioner, 59,5% menjawab sesuai untuk kurikulum yang telah diberikan dapat diterima oleh para siswa, sementara sisanya 18,9% menjawab cukup sesuai dan 21,6% menjawab sangat sesuai. Dengan 37 responden masih ada yang belum bisa menerima. Yang keempat, di sini ada indikator adaptability, yang mana di sini pertanyaannya adalah seberapa puas Anda dengan pemenuhan hak atas pendidikan dasar di daerah Anda, di mana 37 responden menjawab 51,4% menjawab puas, 16,2% menjawab cukup puas, dan 29,7% sangat puas. Yang mana disimpulkan di sini indikator adaptability di pendidikan dasar Kota Malang sudah cukup memenuhi. Dan yang terakhir ada indikator quality, yaitu kualitas pendidikannya berkualitas atau tidak, bisa dilihat dari cara mengajarnya. Yaitu pertanyaannya, bagaimana Anda menilai kualitas pengajaran di sekolah dasar Anda? Ada 45,9% menjawab baik, 13,5% menjawab cukup, dan 37,8% menjawab sangat baik. Dilihat dari persentase yang saya sebutkan barusan, dalam tabel tersebut ada 13,5% menjawab kualitas pendidikannya masih belum cukup, dalam kurung kurang, dan 45% menjawab baik
dan yang terakhir 37,8% menjawab sangat baik, yang berarti untuk kualitas pendidikannya di Kota Malang masih belum merata dalam bidang pendidikan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.